Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim B yang akan menjelaskan mengenai goal setting theory. Menurut buku Organizational Behavior, karya Robert edisi ke-18. Perkenalkan, nama saya Bunga Waliandi Undru dengan nomor NIM 12012200438 dan ada rekan saya, Awan Fernanda Putra dengan nomor NIM 12012201777 dan juga ada rekan saya lagi, Nesa Marshalia Putri dengan nomor NIM 12012201114. Baik, kita mulai aja ke goal setting theory. Goal setting theory itu merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik atau feedback akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Tujuan yang spesifik ini merujuk pada tujuan yang jelas dan terukur. Sementara tujuan yang sulit merupakan tujuan yang membutuhkan usaha ekstra untuk dicapai. Ketika individu atau kelompok diberikan tujuan yang spesifik dan sulit, mereka cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk mencapainya. Jadi semakin sulit tujuan yang ingin kita raih, maka akan ada beberapa tantangan yang lebih sulit yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian ada juga beberapa penelitian tentang goal setting theory yang diusulkan oleh Edwin Locke, mengungkapkan bahwa ada efek yang mengesankan dari sebuah tujuan, tantangan, dan umpan balik pada kinerja. Menurut teori ini, niat untuk bekerja mencapai satu tujuan dianggap sebagai sumber utama untuk motivasi kerja. Lanjut. Kemudian, goal setting teori ini juga didukung dengan baik oleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang pertama, tujuan itu spesifik dapat meningkatkan kinerja. Artinya adalah ketika ada suatu individu atau kelompok memiliki tujuan yang jelas dan terukur, mereka akan cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang sulit dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang cenderung lebih mudah. Nah, biasanya tujuan yang lebih menantang itu dapat mendorong individu atau kelompok untuk bekerja lebih keras dan mengembangkan kemampuan mereka untuk bisa mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada umpan balik atau feedback, itu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa feedback. Nah, jadi dengan adanya feedback, itu dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang progres mereka untuk menuju tujuan mereka. Dengan itu mereka dapat memantau dan mengetahui perkembangan mereka, membuat beberapa upaya dan penyusunan atau perbaikan jika memang dibutuhkan. Nah, kenapa sih hal tersebut terjadi? Yang pertama itu, dengan memiliki tujuan yang lebih spesifik dapat memberikan stimulus internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, ketika seorang pengemudi truk menetapkan tujuan untuk melakukan sebanyak 12 perjalanan pulang pergi antara Toronto dan New York setiap minggunya, hal ini memberinya target dan tujuan yang jelas atau spesifik untuk dapat dicapai. Dalam kondisi yang sama, dia akan bisa melebihi rekan-rekannya yang tidak memiliki tujuan atau hanya memiliki tujuan umum. Nah, yang kedua, jika faktor-faktor seperti penerimaan terhadap tujuan tetap konstan, semakin sulit tujuan tersebut, maka semakin tinggi kinerja yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, orang lebih baik saat mereka mendapatkan feedback tentang seberapa baik mereka berkembang menuju tujuan mereka. Karena itu membantu mengidentifikasi perbedaan antara apa yang telah mereka lakukan dan apa yang ingin mereka lakukan. Nah, artinya umpan balik eh, itu sama kuatnya. Umpan balik yang dihasilkan sendiri, di mana karyawan dapat memantau kemajuannya mereka sendiri, atau menerima umpan balik dari proses tugas itu sendiri. Yang dalam beberapa penelitian juga terdapat beberapa pernyataan, yaitu penetapan tujuan secara partisipatif dan menghasilkan kinerja yang lebih unggul, dan penelitian lainnya yaitu individu cenderung tampil terbaik saat tujuan ditetapkan oleh atasannya. Nah, yang pertama, ada penetapan tujuan secara partisipatif, menghasilkan kinerja yang lebih unggul, yaitu mereka cenderung memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini dapat disebabkan oleh perasaan memiliki kepemilikan terhadap tujuan dan perasaan memiliki kendali. Kemudian yang kedua, individu cenderung tampil terbaik saat tujuan ditetapkan oleh atasan, adalah penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, individu dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi ketika tujuannya itu ditetapkan oleh atasan atau pihak yang berwenang. Hal ini mungkin disebabkan oleh jelasnya arahan dan harapan dari atasan. Boleh dilanjut? Selanjutnya untuk faktor pribadi hubungan tujuan dengan kinerja. Yang pertama adanya komitmen tujuan yang hal ini menjelaskan mengasumsikan seorang berkomitmen terhadap tujuan yang bertekad untuk tidak menurunkan dan mengabaikannya. Hal ini membentuk keyakinan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat meraihnya. Jadi ketika seorang sudah berkomitmen terhadap suatu tujuan, mereka akan cenderung memiliki fokus yang jelas dan akan bertahan dalam menghadapi berbagai rintangan. Mereka akan berupaya dengan cara mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya yang mereka punyai dengan efisiensi demi mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, adanya karakteristik tugas yang hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara tujuan dan kinerja individu. Seperti dari bentuk tugas yang dikerjakan, baik itu sederhana maupun rumit, dan juga dari segi tugas apakah saling bergantungan atau independen.
Selain itu, jika tugasnya menantang secara intelektual akan cenderung memberikan dorongan untuk kinerja yang tinggi karena individu merasa terdorong untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, adanya budaya nasional. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara tujuan dan kinerja individu. Budaya ini merupakan kumpulan nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat, dan hal ini sangat mempengaruhi bagaimana individu dalam masyarakat tersebut merespon tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya adanya negara yang budaya kolektivistis seperti Jepang atau Korea. Hal ini biasanya mereka akan bersifat kelompok daripada individual. Di sisi lain, adanya negara-negara dengan budaya individualis seperti Amerika Serikat dan Inggris, dan seringkali menempatkan lebih banyak penekanan pada penghargaan individual berbasis kinerja. Selanjutnya, adanya implementing goal setting. Manajemen by objektif atau MBO adalah pendekatan manajemen yang efektif untuk mengimplementasikan penetapan tujuan dalam suatu organisasi, yang mana hal ini menekankan pada penetapan tujuan secara partisipasi yang nyata, dapat diverifikasi, dan dapat diukur. Hasilnya akan hierarki yang mana menghubungkan tujuan-tujuan pada satu tingkat dengan tujuan-tujuan berikutnya. Konsep MBO ini diperkenalkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954. Dengan MBO ini, organisasi memiliki pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengelola kinerja dan pencapaian tujuan. Pertama-tama, MBO itu akan melibatkan identifikasi tujuan utama organisasi. Yang kedua, adanya dalam implementasi MBO, setiap individu memiliki tujuan kinerja yang jelas yang harus dicapai. Selanjutnya, MBO juga melibatkan pengukuran kinerja secara teratur. Manajer dan karyawan bekerjasama untuk memantau kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga dilakukan evaluasi kinerja terhadap sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Selain itu, adanya MBO yang memungkinkan pengaturan prioritas yang jelas. Dengan menetapkan tujuan yang paling penting dan mendesak, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Terakhir, adanya pendekatan MBO juga mendorong pengembangan karyawan. Karyawan itu tidak hanya mengikuti tujuan, tetapi juga memahami bagaimana tujuan-tujuan tersebut berkontribusi pada tujuan organisasi yang lebih besar. Maka dengan MBO ini, menciptakan lingkungan yang berfokus pada pencapaian tujuan, keterlibatan karyawan, dan pengukuran kinerja yang objektif dan pengembang individu. Untuk selanjutnya yaitu goal setting dan ethics. Kompleksitas antara goal setting dan ethics yaitu tentang bagaimana standar yang kita berikan dan tetapkan untuk mencapai sebuah tujuan. Biasanya tekanan waktu yang sering meningkat saat kita mendekati sebuah tujuan yang dapat mempengaruhi kita untuk bertindak tidak etis atau tidak mengikuti aturan yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya itu seperti kita ketika uang terkait dengan pencapaian tujuan. Kita mungkin fokus pada mendapatkan uang dan menjadi bersedia untuk mengorbankan diri secara etis. Namun jika kita lebih memikirkan bagaimana kita menggunakan waktu saat mengejar tujuan, kita lebih cenderung bertindak secara lebih etis. Namun hasil ini terbatas pada pemikiran tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Jika kita ditempatkan di bawah kanan waktu dan kekhawatiran sebagai hasilnya, pemikiran tentang waktu bisa menjadi musuh kita. Tekanan waktu sering meningkat saat kita didesak oleh sebuah tujuan yang dapat membujuk atau mempengaruhi kita untuk bertindak tidak etis untuk mencapainya. Secara khusus, kita mungkin mengabaikan penguasaan tugas dan menghindari dari tugas sehingga kita tidak terlihat buruk. Kedua hal ini dapat mendorong kita menuju pilihan yang tidak etis. Selanjutnya ada contoh yang relevan, yaitu contohnya team building. Team building biasanya mencakup goal setting, pengembangan interpersonal hubungan antar anggota tim, analisis peran untuk memperjelas peran masing-masing anggota dan tanggung jawab, dan analisis proses tim. Ini mungkin menekankan atau mengecualikan hal tertentu kegiatannya. Tergantung pada tujuan usaha, pembangunan, dan spesifiknya masalah yang dihadapi tim. Namun, pada dasarnya pembangunan tim menggunakan tingkat tinggi interaksi antar anggota untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Di saat-saat ini, organisasi semakin bergantung pada tim. Pembangunan tim adalah topik yang sangat penting. Mungkin sekian dari kelompok B, goal setting, goal setting teori. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.